Assalamualaikum teman-teman, aku ini ada kisah tentang hebatnya bertaubat, keutamaan bertaubat. Ada seorang ahli penjagal. Penjagal ini standby di stannya. Setiap hari ia melihat perempuan lewat di stannya. Perempuan ini cantik. Dan si tukang jagal punya hasrat kepada si perempuan itu. Suatu ketika si perempuan lewat di depan standnya, sama si penjagal ini dibuntuti. Hingga tiba di suatu tempat di mana tempat tinggalnya si perempuan. Akhirnya si penjagal tahu kalau rumahnya di sana. Ia datangi rumah itu, lalu ia ingin memperkosa si perempuan. Lalu apa kata si perempuan? Wahai Pak Jagal, ketahuilah bahwa aku juga suka padamu. Tapi aku tak mau melakukan ini karena aku takut kepada Allah, kata si perempuan. Mendengar jawaban itu, si tukang jagal kaget, tersentak, dan ia enggan untuk melanjutkan perbuatan yang enak itu. Akhirnya tukang jagal itu saat itu juga langsung bertobat kepada Allah, langsung pergi. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, pergi. Baik, aku nggak jadi, kata si jagal. Di tengah perjalanan, ia bertobat kepada Allah. Saking lemasnya, ia haus yang luar biasa, hingga mau mati. Saking hausnya, saking lemesnya karena bertobat kepada Allah. Nah, di tengah jalan, ia bertemu dengan orang soleh. Akhirnya, dibantulah sama orang soleh berjalan untuk menuju ke rumahnya, ke desanya. Kebetulan orang soleh ini satu desa. Di tengah jalan berjumpa dengan orang soleh, digotong menuju ke desa yang sama, rumahnya sama di desa itu. Uniknya, ketika si tukang jagal ini bersama dengan orang soleh, ada awan yang menaunginya. Orang-orang mengira bahwa awan ini menaungi si orang soleh. Tiba di persimpangan jalan di mana rumahnya si penjagal ke kiri, rumahnya orang soleh ke kanan. Berpisahlah ini, si penjagal ke kiri, si orang soleh ke kanan. Ternyata awan lebih condong ke si orang bertaubat. Awan juga mengikuti ke kiri, menaungi si bertobat, si Pak Jagal ini. Orang soleh ini penasaran, loh, ternyata awan ini dari tadi menaungi si Pak Jagal, bukan menaungiku. Penasaran, apa yang dilakukan si penjagal ini kok mendapatkan keutamaan seperti itu. Didatangilah rumahnya. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, apa yang telah Anda lakukan dalam waktu ini? Si penjagal menjawab, saya sedang melakukan ini dan saya bertobat kepada Allah. Apa kata si orang soleh? Ketahuilah Allah lebih cinta kepada orang yang bertaubat, dan derajatnya orang yang bertaubat itu ada di suatu tempat di mana tempat itu tidak mampu ditempati oleh orang-orang lain. Ini derajatnya orang yang bertaubat, luar biasa. Maka teman-teman, apa hikmahnya? Baguslah kalau kalian bermaksiat, bagus. Akan lebih bagus jika maksiat kalian diiringi dengan taubat. Jika kalian bermaksiat lalu berhenti di sana, maka itu bukan bagus, tapi bagong. Ending yang membagongkan. Tapi kalau ending yang membaguskan adalah maksiatmu ditutup dengan taubat. Qul, katakan, ya ibadillani asrafu. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang asrafu, yang melampaui batas. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Kamu ahli maksiat, jangan putus asa. Jangan merasa bahwa taubatmu ini ditolak. Jangan. Allah itu maha penerima taubat, tidak pernah bosan memaafkan, tidak pernah bosan menerima taubat seorang hamba, hingga hamba itu bosan untuk bertaubat. Jangan pernah bosan bertaubat. Jangan pernah bosan. Seburuk-buruk apapun maksiatmu, jangan pernah berhenti untuk minta taubat kepada Allah. Semoga kita semuanya husnul khotimah. Amin.